Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5, kelas 4A yang beranggotakan saya Dilani Masturdadi, saya Jasinta Nurfilia Anmawar, saya Ernisa Prastiwi, saya Diah Hidayati, saya Risa Febiola. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Manajemen Sarana dan Prasarana. Pengertian manajemen sarana dan prasarana menurut Bafedal. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen sarana dan prasarana menurut Bafedal berpendapat bahwa secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan khusus dari manajemen sarana dan prasarana adalah 1. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. 2. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. 3. Mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah menurut Bafedal ada 5. 1. Prinsip pencapaian tujuan. Artinya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai bila mana akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar. 2. Prinsip efisiensi. Artinya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. 3. Prinsip administratif. Artinya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab. Artinya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. 5. Prinsip kekohensifan. Artinya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerjasama yang sangat kompak. Perencanaan sarana dan prasarana. Bernawi dan Arifin berpendapat, perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti rencana atau kerangka dari suatu yang akan dilakukan pada masa depan. Minarti berpendapat, perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perencanaan barang bergerak. Langkah pertama, menyusun daftar kebutuhan sekolah, dibuat dengan rencana, mengidentifikasikan dan mengendalikan seluruh kebutuhan, baik itu masa sekarang maupun masa mendatang. Langkah pertama, menyusun daftar kebutuhan sekolah, dibuat dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis seluruh kebutuhan, baik untuk masa sekarang maupun masa datang. Langkah ketiga ialah menetapkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan dana yang tersedia dan urgensi.
Pengorganisasian sarana dan prasarana. Proses untuk menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dari adanya sarana dan prasarana serta memberikan tanggung jawab kepada orang yang telah diberikan tugas sebagai penanggung jawab yang sudah terstruktur. Fungsi perorganisasian sarana dan prasarana. Personal dapat mengetahui hubungan kerja antara anggota sehingga memudahkan untuk bekerja sama. Masing-masing ponsel dapat memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi yang menunjukkan tingkat-tingkatan atau dengan adanya jalur vertikal pengembangan diri. Pengadaan sarana dan prasarana. Barwani dan Arifin 2012 berpendapat pengadaan sarana dan prasarana merupakan serangkaian kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana meliputi analisis kebutuhan sarana dan prasarana beserta fungsinya, mengklarifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menyusun proposal pengadaan sarana dan prasarana, menerima peninjauan dari pihak yang dituju, kemudian menerima kiriman sarana dan prasarana yang diajukan. Terdapat langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah menurut Soekarno, menampung semua usulan pengadaan penyelenggara sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginvestasikan kekurangan penyelenggara sekolah, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia, memadukan rencana atau daftar kebutuhan penyelenggara perlengkapan yang urgent dengan dana atau anggaran yang tersedia bila ternyata masih memiliki anggaran yang tersedia, menetapi rencana pengadaan akhir. Kemudian terdapat inventarisasi sarana dan prasarana. Inventaris adalah suatu kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, mengatur dan mencatat barang-barang, dan menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara teratur. Tujuan inventarisasi adalah untuk menjaga tertib administrasi barang yang dipunyai suatu organisasi. 3 kegiatan yang harus dilakukan berkenaan dengan inventarisasi menurut Imron tahun 2004 halaman 97. Yang pertama, pencatatan sarana dan prasarana sekolah dalam buku-buku sarana dan prasarana. Yang kedua, pencatatan sarana dan prasarana sekolah dalam buku-buku sarana dan prasarana. Yang ketiga, pelaporan sarana dan prasarana kepada pihak-pihak yang selayaknya menerima laporan. Penyimpanan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang menyimpan sesuatu barang baik berupa perabotan, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan. Yang pertama, aspek fisik yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Yang kedua, aspek administrasi, yaitu hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan seperti bendaharawan kepala gudang, urusan tata usaha, urusan penerimaan, urusan penyimpanan, dan pemeliharaan urusan pengeluaran.
Pendistribusian sarana dan prasarana merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Pendistribusian dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ketetapan barang yang disampaikan baik jumlah maupun jenisnya, yang kedua ketepatan sarana dan penyimpanan, yang ketiga ketepatan kondisi barang-barang yang disalurkan. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang adalah semua warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut. Nurabadi mengemukakan tujuan dari pemeliharaan adalah yang pertama untuk mengoptimalkan masa pakai perlengkapannya, yang kedua untuk menjauhi kesiapan operasional perlengkapan sekolah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sekolah dalam memperoleh hasil yang optimal, yang ketiga untuk menjamin ketersediaan kelengkapan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang terakhir, untuk menjamin keselamatan atau keamanan pemakaian perlengkapan tersebut. Penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan adalah suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk menindakkan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah, perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan menurut Bavadala tahun 2004 adalah 1. Mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari adanya dana yang dikeluarkan untuk pos perbaikan. 2. Mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana sebagai akibat dari biaya pengamanan, penggudangan sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan lagi. 3. Mengurangi beban dan kalua perlu membebaskan intuisi dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. 4. Mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus-menerus atau berkala yang harus dilakukan. 5. Menghapuskan barang-barang out of date dari lembaga agar tidak memboroskan tempat atau ruangan. 6. Agar barang-barang sekali pakai tidak menumpuk di lembaga pendidikan. 7. Agar ada alasan juga untuk mengadakan barang yang berlebih sesuai dengan tuntunan kebutuhan dari anggaran pengadaan. Penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa sarana dan prasarana pendidikan pada saat tertentu. Sedangkan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi. Aspek yang diawasi dalam manajemen sarana prasarana pendidikan adalah 1. Pengawasan terhadap analisis dan penyusunan rencana kebutuhan. 2. Pengawasan terhadap pengadaan sarana. 3. Pengawasan terhadap penyimpanan sarana. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan inventarisasi. 5. Pengawasan terhadap pemeliharaan sarana. 6. Pengawasan terhadap penghapusan sarana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.